Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Newayan Budi Kerti. Marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup hari ini. Semua itu karena anugerah-Mu dan kami sungguh meyakini bahwa Tuhan akan menyatakan segala rancangan-Mu dan berkat-Mu bagi kami hari ini. Berikan kami sukacita di dalam kami menjalani kehidupan kami dan hati yang senantiasa terpaut kepada Tuhan. Berkatilah kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kebenaran firman-Mu akan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kelima. Kita membaca bersama-sama. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, insaflah. Saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata insaf adalah sadar akan kesalahan, mengerti akan kebenaran, dan juga belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel begitu dikasihi Tuhan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel mengalami begitu banyak mujizat yang belum pernah mereka pikirkan, tetapi mereka telah menerima pertolongan pemeliharaan Tuhan dan kenyamanan yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bukan saja menyediakan mujizat-mujizat secara jasmani yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan juga mendidik mereka supaya mereka menjadi umat pilihan Tuhan yang berkarakter dan yang memuliakan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Allah senantiasa memberikan peringatan-peringatan kepada mereka supaya Israel tetap sadar bahwa mereka jika boleh keluar dari tanah perbudakan Mesir, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan jika mereka boleh mengalami mujizat-mujizat Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan. Dan jika mereka menerima peringatan-peringatan dari Tuhan, semua itu karena mereka dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel supaya mereka insaf atau supaya mereka sadar akan hal ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang dilakukan oleh Tuhan supaya bangsa Israel insaf atau tetap sadar. Yaitu saudara-saudara, Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan mereka. Jika kita membaca pada ayat yang kedua, saudara, perjalanan yang sulit membuat bangsa itu insaf dan sadar supaya mereka tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita juga, kadang-kadang Tuhan juga mau kita memiliki kesadaran penuh akan kesalahan-kesalahan kita. Dan Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sulit supaya kita belajar memahami bahwa semua itu kadang-kadang dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan supaya Israel insaf atau sadar, yaitu supaya mereka belajar mendengar pengalaman orang lain. Jika kita membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, Tuhan
mengatakan bahwa kegagalan bangsa Israel menjadi satu peringatan yang menyadarkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dan dengarlah pengalaman-pengalaman dari orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja kita ini lebih pintar dari orang lain, tetapi pengalaman orang lain bisa juga kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa apa yang dialami oleh Israel, pemberontakan mereka, keangkuhan dan kesombongan mereka, sehingga mereka dibinasakan, itu juga menjadi suatu pengalaman dan peringatan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dengan kesadaran penuh bahwa semua yang kita peroleh, semua yang kita terima yang baik, semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Jangan pernah kita menolak didikan dari Tuhan. Jangan kita pernah menolak nasihat-nasihat dari orang lain. Dan janganlah kita mengeraskan hati kita ketika Tuhan mengingatkan kita melalui kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi saudara-saudara, marilah kita hidup dalam kerendahan hati dan kita tetap menyadari jika semua yang kita alami, kita peroleh dalam hidup kita ini adalah berkat dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bersama bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Jadi sadarlah ketika Tuhan menegur kita melalui kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang kita hadapi, karena semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk merenungkan betapa Tuhan itu mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami mengeraskan hati kami. Kami tanpa sadar telah memberontak di hadapan Tuhan. Tetapi firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kami dan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh jemaat GKU Solo Fides Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan hari ini. Jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.